Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan tugas kelompok mata kuliah teori sosial kode sesi 202110420131 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rizky Syafril SHI MSI. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi pertemuan 15 yaitu mengenai isu-isu sosial kontemporer. Bersama saya, Fitri Andini dengan NIM 21042188 yang akan berperan sebagai moderator. Dan rekan-rekan saya yaitu Saudari Richa Angelina dengan NIM 21042202 yang akan berperan sebagai pemateri pertama, Saudari Natasha Aprilia dengan NIM 21042181 yang akan berperan sebagai pemateri kedua, dan Saudari Rahayu Ningsih dengan NIM 21042195 yang akan berperan sebagai pemateri ketiga. Adapun topik pembahasan kita pada kali ini yaitu yang pertama adalah pengertian isu sosial kontemporer, yang kedua adalah macam-macam isu sosial kontemporer, yang ketiga adalah isu sosial dalam pelayanan publik, yang keempat adalah isu sosial dalam kebijakan publik, yang kelima adalah isu sosial dalam tata kelola pemerintahan, dan yang terakhir yang keenam adalah analisis kasus. Baiklah, langsung saja ke pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian isu sosial kontemporer yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Isu sosial menurut Charles Jones yaitu memberikan makna isu sebagai kontroversial public problem. Kontroversi tersebut disebabkan atau dipicu oleh perbedaan persepsi dan interest, bahkan perbedaan kepentingan. Sedangkan kata kontemporer yaitu memiliki makna kekinian atau sesuatu yang menggambarkan hal-hal yang terjadi pada saat yang sama atau masa sekarang. Menurut pendapat ahli yaitu Budi Winarno tahun 2002, ia menyatakan bahwa biasanya suatu masalah sebelum masuk ke agenda kebijakan, masalah tersebut menjadi isu terlebih dahulu. Isu tidak hanya mengandung ketidaksepakatan mengenai arah tindakan aktual dan potensial, tetapi juga mencerminkan pertentangan pandangan mengenai sifat masalah itu sendiri. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa isu sosial kontemporer merupakan suatu pokok persoalan yang saat ini diperbincangkan, dihindari, serta solusi dan kebutuhan berdasarkan keadaan yang semakin modern yang terjadi pada lingkungan di sekitar maupun mencakup dunia global yang terjadi pada saat ini. Selanjutnya itu untuk materi kedua mengenai macam-macam isu sosial kontemporer meliputi korupsi, narkoba, terorisme dan radikalisme, money laundering atau pencucian uang, proxy war, kejahatan mass communication yang akan dijelaskan oleh Saudari Richa Angelina. Kepada Saudari Richa Angelina dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Richa Angelina dengan NIM 21042202. Baiklah, saya akan mempresentasikan mengenai macam-macam isu sosial kontemporer. Yang pertama yaitu korupsi. Korupsi merupakan suatu permasalahan yang dari zaman ke zaman sangat melekat di negara kita. Korupsi seperti hal yang tidak pernah luput dari perbincangan masyarakat, sehingga akan selalu jadi topik utama yang harus ditanggulangi pemerintah melalui kebijakan-kebijakan publik. Yang kedua yaitu narkoba. Perkembangan kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lintas belahan dunia sungguh luar biasa dahsyatnya, dengan tidak mengenal batas negara, yaitu disebut dengan borderless. Berdasarkan data dari UNODC, menunjukkan bahwa setiap tahunnya negara-negara di seluruh dunia dibanjiri narkotika. Yang ketiga yaitu terorisme. Terorisme merupakan suatu kejahatan karena nyawa manusia menjadi korban, mengganggu stabilitas keamanan, menghancurkan tatanan ekonomi dan pembangunan, sehingga terorisme berdampak negatif terhadap masyarakat. Sejauh ini, para teroris berasal dari individu-individu yang masuk ke dalam suatu organisasi tertentu yang tujuan awalnya berusaha melakukan perubahan sosial. Yang keempat yaitu radikalisme. Saat ini, serangan propaganda yang secara masif menyasar pola pikir dan pandangan masyarakat justru terus meningkat. Kelompok radikal teroris di era globalisasi
telah mampu memanfaatkan kekuatan teknologi dan informasi internet, khususnya media sosial sebagai alat propaganda sekaligus rekrutmen keanggotaan. Kelima yaitu money laundering, yang disebut juga dengan pencucian uang. Pencucian uang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang berdimensi internasional, yang sering dilakukan masyarakat pada zaman sekarang ini. Pencucian uang merupakan bentuk penyetoran atau penanaman uang yang berasal dari pemerasan, transaksi narkotika, dan sumber ilegal lainnya. Pada zaman modern ini, pencucian uang tidak hanya dilakukan oleh seorang saja, namun sekarang pencucian uang banyak dilakukan oleh korporasi. Yang keenam yaitu proxy war. Proxy war telah berlangsung di Indonesia dalam bermacam bentuk, seperti gerakan separatis dan lain-lain sebagainya dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Proxy war dapat dilakukan pihak asing terhadap Indonesia dalam berbagai bentuk seperti melakukan investasi besar-besaran ke Indonesia, menyebarkan black campaign, menguasai pembuatan kebijakan dan legislatif dengan cara menyuap dan menghasilkan perundang-undangan yang memihak kepentingan asing, mengadu domba aparatur negara, membuat fakta-fakta perdagangan guna membeli media massa, menciptakan konflik domestik, menguasai sarana informasi dan komunikasi strategis, serta mencoba merusak generasi bangsa Indonesia dengan berbagai cara mulai dari penyebaran narkoba, menghasut para pelajar Indonesia, dan lain-lain sebagainya. Yang ketujuh yaitu kejahatan massa communication, di mana terdiri dari cybercrime, hate speech, dan hoax. Komunikasi massa pada dasarnya melibatkan dua jenis media, di antaranya media massa dan media sosial. Keterlibatan masyarakat dalam penggunaan media sosial sebagai bentuk jurnalisme yang disebut dengan citizen journalist merupakan bentuk kontribusi masyarakat biasa dalam berbagai informasi kepada publik. Fungsi terbesar media sosial dalam konteks komunikasi massa ini adalah membuat keterlibatan masyarakat ikut serta menjadi social control. Kejahatan dan bentuk tindak pidana lainnya sangat bisa terjadi dalam komunikasi massa. Baiklah, sekian penjelasan materi saya mengenai macam-macam isu sosial kontemporer. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Richa Angelina. Materi selanjutnya yaitu mengenai isu sosial dalam pelayanan publik dan isu sosial dalam kebijakan publik akan disampaikan oleh Saudari Natasha Aprilia. Kepada Saudari Natasha Aprilia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Natasha Aprilia dengan NIM 210421181. Saya akan melanjutkan materi tentang isu sosial dalam pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan kegiatan pemberian layanan kebutuhan warga negara oleh penyelenggara negara untuk memenuhi kebutuhan warga negara. Dan segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, isu-isu sosial pelayanan publik yaitu masalah sosial dalam pemberian layanan kepada masyarakat oleh pemberi layanan sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya, di suatu mall pelayanan publik atau MPP mengadakan pembuatan surat keterangan seperti KTP, kartu keluarga, dan akte kelahiran secara serentak. Oleh karena itu, masyarakat berbondong-bondong ke sana untuk pembuatan surat tersebut dan banyak masyarakat yang mengantri sampai keluar ruangan. Ada juga masyarakat yang tidak mendapat layanan karena jam operasional pelayanan yang tutup lebih awal. Selanjutnya, isu sosial dalam kebijakan publik. Isu dalam kebijakan merupakan sebuah kebijakan menjadi isu kebijakan disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi di antara para stakeholders. Dengan kata lain, isu sebagai istilah teknis dalam analisis kebijakan bermakna sebagai sebuah kontroversi. Kontroversi ini disebabkan oleh adanya berbagai persepsi dari para stakeholder terhadap permasalahan yang dihadapi.
isu-isu proses kebijakan atau policy proses secara sistemik. Isu-isu ini dapat dijadikan dasar untuk penyusunan tahap-tahap, agenda setting, policy formulation, decision making, implementation, dan evaluasi. Antar tahapan satu dengan tahapan lainnya bersifat sekuensial, demikian seterusnya akan memunculkan isu-isu berikutnya. Selanjutnya, menurut Weimar dan Vining pada tahun 1999 mengemukakan bahwa agenda kebijakan dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu periodisasi terjadinya isu-isu, sering tidaknya terjadi isu-isu, dasar krisis dari isu-isu, dan baru atau pilihan isu-isu. Contoh isu sosial dalam kebijakan publik yaitu isu kepemimpinan nasional yang telah menggema sejak tahun 80-an, baru saat reformasi dapat terrealisasikan. Demikian pula isu kemiskinan. Ketika Presiden merespon isu tersebut, maka infrastruktur politik segera memasukkan ke agenda kebijakan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Natasha Aprilia. Materi selanjutnya yaitu mengenai isu sosial dalam tata kelola pemerintahan dan analisis kasus atau contoh isu sosial kontemporer akan disampaikan oleh Rahayu Ningsih. Kepada Rahayu Ningsih dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahayu Ningsih, NIM 21042195. Saya akan melanjutkan materi tentang isu sosial dalam tata kelola pemerintahan. Pengertian tata kelola menurut Woodrow Wilson, ia mendefinisikan tata kelola pemerintahan sebagai sebuah pemerintahan yang benar dan berhasil, suatu kebijakan dengan memperhatikan tingkat efisiensi dan mengeluarkan biaya dan tenaga yang paling sedikit. Contohnya yaitu krisis ekonomi di Indonesia yang terus berlangsung mulai tahun 1997 telah menyebabkan pikiran kembali tentang pengentasan penanggulangan kemiskinan. Angka kemiskinan naik 2 kali lipat sehingga menghapus pencapaian tersebut dan membuat upaya pengentasan kemiskinan kembali menjadi sesuatu yang mendesak untuk dilaksanakan dengan serius. Pada saat yang sama, dalam upaya untuk mencari penyebab terjadinya krisis, masalah tata kelola pemerintah menjadi sesuatu yang penting. Materi selanjutnya adalah tentang analisis kasus. Seperti yang kita tahu, isu kontemporer yaitu suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Indonesia 2 tahun terakhir dilanda wabah COVID-19 yang menjadi faktor memperluas timbulnya isu-isu sosial kontemporer yang telah dijelaskan sebelumnya. Pandemi COVID-19 membawa banyak dampak dalam berbagai bidang kehidupan manusia di seluruh dunia sehingga kehidupan manusia tidak lagi berjalan normal seperti biasa, melainkan terbentuknya kehidupan baru berupa kehidupan new normal. Banyaknya masalah yang muncul menyebabkan peningkatan kecemasan, seakan-akan pandemi COVID ini adalah sumber penderitaan. Selanjutnya, salah satu isunya yaitu korupsi. Seperti yang kita tahu, untuk mengatasi pandemi pemerintah mengeluarkan kebijakan lockdown yang membuat masyarakat tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Banyak para pekerja yang di PHK, tidak berjalannya perusahaan-perusahaan dengan efektif, ditutupnya tempat-tempat wisata, sehingga mengharuskan pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat untuk bertahan hidup. Situasi inilah yang menjadi peluang keserakahan oknum-oknum pejabat untuk melakukan korupsi. Mirisnya, oknum tidak mempertimbangkan penderitaan rakyat yang tingkat kemiskinannya meningkat karena terdampak COVID-19. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rahayu Ningsih atas penjelasan materinya. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa isu sosial kontemporer merupakan suatu pokok persoalan yang pada saat ini diperbincangkan, dihindari, serta solusi dan kebutuhan berdasarkan keadaan yang semakin serba modern yang terjadi pada lingkungan sekitar maupun mencakup dunia global. Berbagai isu dari pengaruh globalisasi dan etnik nasionalisme menimbulkan isu-isu yang menyita ruang publik seperti isu terkait korupsi, pencucian uang,
krisis ekonomi, radikalisme, terorisme dalam ranah pemerintahan dan bernegara, serta isu sosial di dalam masyarakat seperti penyalahgunaan narkoba, miscommunication, dan lain-lain. Permasalahan yang paling hangat dibicarakan pada saat sekarang dalam skala globalisasi ialah terkait pandemi COVID-19. Dan banyak isu-isu yang dibicarakan pada saat terjadinya COVID-19. Hal tersebut didiskusikan, dibicarakan, dihadapi, dan diambil keputusan untuk menanganinya. Baiklah, sekian dulu presentasi dari kelompok 7. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.